Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Yang semangat ini jam terakhir masalahnya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan baiknya hari ini akan membawa kebaikan selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin salah satu ketua kelasnya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk presensi kita presensi dulu. Untuk presensinya saya bagikan seperti biasa ya anak-anak, silakan ditandatangani. Untuk menambah lebih semangatnya pembelajaran kita pada sore hari ini, di jam terakhir, jam ngantuk, jam lelah, supaya lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, semangat. Tanah tumpah darahku untuk dua, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu dua. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terus merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Absensinya terus berjalan ya anak-anak. Absensinya terus berjalan. Yang tidak hadir diberi tanda. Tapi sepertinya pada hari ini hadir semuanya, nggih.
Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada siang hari ini, tentunya masih ingat, ya? Masih ingat. Coba kita review sedikit. Kita review sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa anak-anak? Tentang apa kemarin? Tentang apa? Perkelahian, pertengkaran, larangan itu dan larangan minuman keras, ya. Bagus, masih ingat semuanya tentang pelajaran sebelumnya. Nah, dalam ada satu kasus temennya yang minum minuman keras misalnya, maka yang kalian lakukan adalah mencegah, menasehati lah. Maka dari itu dalam hal menasehati ini anak-anak, kita lanjut di bab selanjutnya, menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, melalui khutbah, melalui tabligh. Baik, next kita coba baca satu ayat, ya. Satu ayat tentang perintah, ya, tentang perintah untuk berdakwah ini yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 125. Saya bacakan, kalian menirukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu. Bima dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dek, silakan minta tolong dibacakan artinya. Selalulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbuatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat hidup. Ya, jadi dari ayat ini anak-anak kita ketahui bahwa manusia itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ud'u, berarti berdakwah, mengajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Jika terpaksa harus berdebat, maka mari kita berdebat dengan cara yang baik pula. Jangan sampai mengolok-ngolok, jangan sampai mencaci maki, jangan sampai dengan kata-kata yang kotor. Apalagi dengan media yang sekarang ini. Nah, media dakwah. Untuk saat ini kira-kira media dakwah yang paling cocok, yang paling ngetren sekarang. Kita bisa berdakwah dengan lewat mana saja anak-anak? Lewat TikTok, Instagram, YouTube, Yutun, Yumin, Yutun, ya, sama nih. Nah, banyak kan? Pokoknya semuanya itu bisa itu. Yumar barang bisa ya. Yumar, Yutun, YouTube, ya. Itu adiknya itu. Boleh. Nah, semua media bisa kita laksanakan. Nah, maka termasuk, ya. Nah, di sini anak-anak kita bisa perhatikan, dan berdebatlah dengan mereka. Berarti apa anak-anak? Pasti ada satu problem
Ya kan? Pasti dalam berdakwah itu pasti ada problem. Berdakwah dengan cara A misalnya. Berdakwahnya kelompok A misalnya. Pasti tidak semuanya suka. Satu contoh, saya beri contoh. Satu dakwahnya, metode dakwahnya orang-orang apa namanya itu? Orang-orang pondok pesantren Temboro misalnya. Yang harus keluar rumah sekian puluh hari. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Model berdakwahnya satu penceramah misalnya. Misalnya siapa? Gus Miftah yang lagi rame nih, ya kan? Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Terbukti suka, buktinya apa anak-anak? Rame pengunjungnya, betul. Apalagi terbukti masih banyak orang yang suka. Buktinya apa anak-anak? Ada yang membela, masih ada yang mengundang. Ada yang mengundang. Padahal dengan budget atau tarif yang lumayan. Buktinya ya masih diundang, berarti kan masih suka. Tetapi di sisi lain pasti ada yang tidak suka. Apalagi muncul satu kasus yang luar biasa kemarin ya. Semuanya tahu karena ini viral ini. Semuanya viral, semuanya tahu gitu loh. Sebenarnya anak-anak, dengan kasus itu ada hikmahnya tentunya. Sebenarnya kalau tahu ending di apa ya, di keluar kata-kata tidak baik dari beliau, kemudian endingnya itu dapat mobil, pergi umroh sekeluarga, dapat uang ratusan juta, ya enggak? Kira-kira kalian mau nggak ini dikata-katain gitu sama Gus Miftah? Mau nggak? Wah, saya juga mau kalau endingnya seperti itu, Mas. Saya juga WA, Gus mbok pisuwono aku tak yang ngono. Karena apa? Endingnya luar biasa loh anak-anak, ya enggak? Oh, orang datang berduyun-duyun. Bukan itu maksudnya, ini ada pembelajaran luar biasa bagi kita. Berarti apa? Sabar, pokoknya orang itu sabar. Nah, permasalahan ini anak-anak yang kita kasih dalam pembelajaran problem based learning, saya berharap kalian semuanya mampu atau mengerti tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Kemudian anak-anak bisa menganalisa, kemudian anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, terciptanya lingkungan sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjadi pelajar yang rahmatan lil alamin. Itu anak-anak ya. Baik, sekarang kita tampilkan seperti kasus yang tadi juga sama. Kita tampilkan ini. Nah, ini contohnya satu kasus anak-anak. Aisyah adalah seorang pelajar yang ingin berdakwah melalui medsos. Kemudian, namun dia sering melihat banyak konten dakwah yang menggunakan kata-kata kasar. Seperti contoh tadi kan. Aisyah ingin menciptakan konten dakwah yang santun dan damai, tapi tidak menarik, tetapi tetap menarik perhatian warganet. Nah, ini kasus. Nah, ini bagaimana anak-anak? Bagaimana kita menyikapi kasus tersebut? Bagaimana kita membuat membuat suatu diskusi, memecahkan kasus tersebut. Maka dari itu, silakan anak-anak, nanti kita bagi per kelompok. Nanti yang kelompok ini nanti membuat satu berdiskusi, kemudian berdiskusi, kemudian dituangkan dalam bentuk video. Yang nanti pengennya apa yang sini? Berdakwah melalui poster, yang sini berdakwah melalui khutbah. Nah, ini nanti harus semua kerangkanya seperti apa, mau seperti apa nanti didiskusikan. Baik, silakan anak-anak. Saya pengen berkelompok, duduknya berkelompok, kita berdiskusi bareng-bareng. Silakan.
Ini nanti rencananya mau membuat video tentang apa? Tentang membuat mengambil dari istilah. Oh gitu. Nanti ditentukan dulu ya, Nduk ya. Ditentukan dulu arahnya mau dibawa kemana, kerangkanya seperti apa. Jadi nanti hasilnya supaya lebih maksimal. Semangat ya. Ya, semuanya di musola sudah. Nanti di sini duduk sebentar, nggih. Jadi dari mana tadi? Dari sini ya. Pembukaan, kemudian setelah pembukaan itu membaca sedikit aja, ya. Langsung membaca sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Nah, ya. Atau membaca ini, ya. Sudah. Setelah ini langsung ke penutup ini ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim ini. Terus kemudian duduk sebentar, kemudian naik lagi, ya kan? Naik lagi untuk khutbah kedua. Nanti dibaca. Semangat ya. Nanti yang mau maju siapa? Ini ya. Nanti posternya nanti diterangkan sedikit ya tentang apa. Jadi dijelaskan, poster itu dijelaskan, ditentukan dulu mau mengajak tentang apa, nggih. Kemudian posternya bentuknya seperti itu, nanti kemudian dijabarkan sedikit ke teman-temannya. Gitu ya. Semangat ya, Dek. Baik anak-anak, waktu berdiskusinya sudah habis dan saya lihat sepertinya sudah siap. Kita silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok pertama, yaitu akan membawakan tentang berdakwah melalui poster. Silakan maju semuanya. Kalau ini maju semuanya diperkenalkan, tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dakwah melalui poster. Dengan saya Istirahat Makaris Mampia, rekan-rekan saya ada Kayu Suka, saya Rasulullah Berna, saya Muhammad saya bisa menyatakan. Kelompok kami akan menyampaikan tentang poster Jangan lupa sholat itu loh. Padahal mereka diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk teman-teman kalian. Baik, selanjutnya untuk kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusinya, akan berdakwah melalui menebar kebaikan melalui khutbah. Silakan yang sudah disepakati teman-temannya yang bertugas saja ke depan, muadzin dan khotibnya. Silakan. Bawa kursi satu, Mas. Bawa kursi satu. Kursinya saja, tidak usah pakai meja. Nah. Atas.
Ya. Baik. Ini pura-puranya saya adalah takmir masjid, di mana sebelum khotib naik kita akan umumkan terlebih dahulu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum khutbah Jumat kita mulai, akan saya umumkan bahwa yang bertugas sebagai imam dan khotib pada Jumat kali ini yaitu beliau Ustadz Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah berwah. Allahu Akbar. Allah berwah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudhlil lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan inayah serta taufiknya serta dapat kita mendapatkan kesehatan yang bisa berkumpul di ruangan ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, secara keseluruhan hasil diskusi kalian luar biasa baik, nggih. Luar biasa baik, akan tapi tetap namanya pembelajaran harus mengetahui kesalahan-kesalahan dan harus berubah menjadi lebih baik. Untuk posternya bagus ya, akan tapi ditambah gambar-gambarnya ya, ditambah supaya lebih menarik, apalah gitu loh. Ya, orang sholat atau kayak mana ya. Kemudian untuk yang berkhutbah itu tadi saya melihatnya cenderung kepada untuk khutbah sebenarnya belum memenuhi syarat rukun-rukunnya belum terpenuhi ya. Tidak apa namanya belajar kok, nanti biar tahu. Jadi kesimpulannya anak-anak, ayo kita simpulkan bareng-bareng karena khutbah ini harus memenuhi syarat, ya, syarat rukun. Rukunnya khutbah apa saja? Membaca hamdalah, kemudian sholawat, kemudian syahadat, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat, kemudian mendoakan di yang terakhir. Jadi mari anak-anak belajar lebih semangat lagi, ditingkatkan kompetensinya, okay? Jadi sampai begini, itu kalau sudah terbiasa enggak apa, okay? Sampai begini contohnya, kalau sudah tidak melihat lagi, Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal fasya wal munkar wal baghy suyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sairil buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai minimal ya elek-elekan koyo aku lah. Jadi selancar itu. Gitu anak-anak ya. Baik.
itu kesimpulannya anak-anak. Selanjutnya silakan, ini sebentar lagi saya akan membagikan link di grup ya, di grup kelas. Silakan diklik betulnya ya, dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Baik, saya kirim sekarang linknya di grup dan silakan diklik betulnya ya. Nanti kalian akan langsung mengetahui hasilnya. Jadi dari pembelajaran kita ini berapa dapatnya. Oke, udah ya. Ngeklik yang tadi Nduk, punya ngeklik tadi ya. Betulnya dibuka ya anak. Lewati terminal ring road itu. Ini edok ngantuk ini, ayo tenanan. Pinter kamu. Masya Allah. Benar semua ya anak. Baik anak-anak, nanti kalian sudah bisa melihat sendiri hasilnya. Tadi kita lihat teman kalian nilainya juga 100. Wah, tepuk tangan untuk kalian. Wah, keren. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai indikator bahwa pembelajaran pada siang hari ini kita anggap berhasil. Adapun ada kekurangan-kekurangannya anak-anak, mohon silahkan kalian mengkritik. Pak Anas kurang apa, Pak Anas terlalu apa gitu, tolong dikritik di link yang sudah saya bagikan di grup kelas. Baik anak-anak, jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu tentang bab pembagian waris, di mana pembagian waris yang di era modern seperti ini apakah masih relevan? Apakah relevan dengan ajaran agama? Kita pelajari minggu depan dan silahkan dibuka-buka, dipelajari dulu. Nanti kita ketemu minggu depan kita pelajari lebih mendalam. Demikian anak-anak, tetap semangat. Mudah-mudahan barokah bismillah, barokah sholawat, barokah semangat kalian semuanya. Sukses masa depan kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung pulang, jangan mampir-mampir main. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu salah satu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Demikian anak-anak, jika ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.